Nah, pertanyaannya adalah bagaimana algoritma genetika ini bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah traveling salesman problem gitu kan. Nah, siklus algoritma genetika yang awal itu dikembangkan oleh David Goldberg. Itu dimulai dari populasi awal. Populasi tadi adalah serangkaian solusi kan berisi rangkaian dari solusi. Nah, ini kita harus membangkitkan dulu atau kita harus mengenerate dulu populasi awalnya itu seperti apa gitu kan. Itu. Nah, kalau permasalahannya tadi adalah traveling salesman problem yang kita selesaikan tadi dengan brute force, ada 12 kemungkinan gitu kan. Nah, populasi itu, nah yang dimaksud dengan populasi itu ya 12-nya ini gitu kan. Nah, tetapi kita nggak mungkin menggunakan ke-12 populasi ini karena sama saja kalau misalkan kita gunakan 12-12-nya ya sama saja kita menggunakan metode brute force gitu kan. Nah, yang dimaksud dengan individu itu adalah satu solusi ini. Ini solusi individu 1, individu 2, individu 3 sampai individu 12 gitu kan. Nah, ketika kita ingin mengenerate suatu populasi, ya kita harus tentukan jumlah dari individunya itu seberapa itu. Jangan semuanya gitu kan. Jangan semua solusi itu dimasukkan sebagai individu gitu kan. Nah, misalkan saja kita acak saja individunya atau itu adalah 1, 3, 5 itu sama 11 misalkan seperti itu. Kita acak seperti itu boleh. Jadi dalam satu populasi itu misalkan kita ambil 5 atau 4 atau separohnya 6 gitu juga boleh. Gitu. Nah, ini kan satu individu, satu individu, satu individu, satu individu. Nanti menempati sebuah tempat tertentu. Nah, itu kita jadikan sebagai satu populasi. Itu kan, satu populasi dalam satu generasi atau satu proses algoritma genetika nantinya seperti itu. Nah, itu adalah populasi awal ya. Jadi kita harus generate satu populasi awal terdiri dari individu itu. Nah, kemudian dari populasi awal tersebut kita harus evaluasi kan. Jadi individu harus evaluasi. Kita harus hitung bobotnya tadi. Kalau di sini jarak ya, kalau kita tadi kan contohnya waktu tempuh gitu kan. Nah, kita tetap hitung. Ini tetap hitung. Nah, nantinya kita akan gunakan untuk mencari nilai fitness tadi, yang alat ukur yang kita gunakan untuk mengevaluasi tadi itu. Nah, setelah kita evaluasi nanti ya, itu ada seleksi. Kita pilih individu yang memiliki fitness yang baik gitu kan. Itu yang terpilih gitu. Kan kalau di dunia nyata itu kan juga harus ada seleksi gitu kan. Maka nanti bisa saja individu yang lemah itu digantikan dengan individu yang kuat gitu kan. Nah, setelah itu nanti individu itu tetap mengalami crossover menjadi orang tua, kemudian mengalami crossover gitu. Dan juga mutasi. Nah, akhirnya akan dapat populasi baru. Populasi baru nanti kita hitung lagi, kita evaluasi saja fitnessnya gitu. Anggap saja ini adalah orang tua kita, itu kan satu rangkaian itu orang tua kita menurunkan ke kita. Lah, menurunkan ke kita itu kan juga harus menjalani hidup, menjalani seleksi alam kan. Nah, nanti juga harus crossover, harus mutasi. Lah, nanti lagi kita menurunkan lagi ke anak kita gitu. Terus siklus tersebut akan berjalan terus sampai kita memperoleh generasi yang paling baik gitu. Nah, siklus tadi oleh Goldberg tadi dikembangkan oleh ilmuwan lain.
Tuh. Dengan menambahkan elitisme gitu. Jadi di sini ada elitisme. Elitisme ini adalah mempertahankan individu yang terbaik. Jadi dalam satu siklus itu kan ada individu yang kita mungkin sudah dapatkan individu yang baik kan. Nah itu perlu dipertahankan agar pada proses selanjutnya dia nggak jadi jelek. Nah itu namanya elitisme. Jadi di sini itu dia tambahkan elitisme. Prosesnya sama, tapi cuma ada elitisme atau menambahkan bagaimana biar individu yang baik itu nggak terbuang atau nggak mati, itu nggak tereliminasi. Itu. Nah, oke kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah kita harus mau bisa menjerit populasi awal kan. Nah, untuk menjerit populasi awal itu kita harus bisa mengkodekan atau memetakan masalah yang ada di dunia nyata dibawa ke algoritma genetika itu. Nah, kalau tadi di sini, nah saya contohkan ini sebenarnya pada DSP itu kan rangkaian kota. Nah, kalau kita membawa kotanya itu kan nggak bisa kan. Makanya kita harus mengkodekan kota-kota itu menjadi bilangan-bilangan atau menjadi huruf-huruf seperti ini A, B, C dan lain sebagainya itu kan. Nah itu agar bisa kita selesaikan. Jadi kotanya itu kita kodekan, kita rubah, kita modelkan gitu kan sesuai dengan algoritma genetika agar kita bisa selesaikan. Nah teman-teman di sini proses pertama dari algoritma genetika itu adalah pengkodean gitu. Nah proses pengkodean ini nanti akan menghasilkan suatu deretan yang disebut sebagai kromosom. Deretan angka-angka tadi disebut sebagai satu kromosom. Kromosom itu terdiri dari sekumpulan bit yang dikenal sebagai gen. Tadi sudah saya jelaskan juga, kromosom akan menjadi gen. Nah, di dalam algoritma genetika itu ada beberapa teknik pengkodean. Jadi ada binary encoding, ada pengkodean permutasi atau permutation encoding, pengkodean nilai atau value encoding, dan pengkodean pohon atau tree encoding gitu. Contoh ini adalah pengkodean permutasi untuk masalah TSP. Misalkan urutan kota-kota tadi yang saya ingin selesaikan itu saya akan kodekan menjadi angka-angka gitu kan. Kalau ada 9 kota, ya saya kodekan dari angka 1 sampai dengan 9. Itu kan. Nah, seperti gambar kromosom A ini dia ini ada 9 kota, dimulai atau titik awalnya itu, titik perjalanan itu dimulai dari kota ke-3. Ini kan dari kota ke-3. 3 kemudian dia ke 6, 6 ke 7, 7 ke 8, 8 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 5, 5 ke 4, 4 ke 9, 9 kembali lagi ke 3 itu. Maka saya bisa membuat kromosom A ini menjadi urutan dari kota-kota tersebut gitu. Nah, satu kota ini kita sebut sebagai satu gen. Nilai kotanya kita sebut sebagai alel. Gitu ya. Jadi satu gen pertama 3 saya masukkan, gen kedua 6 saya masukkan, gen ketiga 7 saya masukkan, dan sampai terakhir gen 9 saya masukkan. Maka kromosom A terbentuk. Isi dari kromosom A itu adalah 3, 6, 7, 8, 1, 2, 5, 4, 9 itu. Begitu juga untuk kromosom B. Kalau kromosom B ini kotanya kita mulai dari 4 ke 8, 8 ke 7, 7 ke 6, 6 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 9, 9 ke 5, 5 ke 1, 1 kembali ke 4. 1 ini adalah gen, kemudian kita petakan menjadi kromosom.
Kromosomnya itu berarti ada urutan kotanya dimulai dari 4, 8, 7, 6, 2, 3, 9, 5, 1. Ini. Nah, ini kromosom A, atau kita sebut, bisa kalau di TSP langsung bisa kita sebut sebagai satu individu A. Kromosom B itu juga bisa kita sebut sebagai satu individu, yaitu individu B. Itu ya teman-teman. Jadi permasalahan dalam algoritma genetika itu harus dikodekan terlebih dahulu. Gitu. Misalkan TSP ya harus dikodekan seperti ini. Oke. Contoh yang saya kasihkan tadi, yang masalah 5 kota tadi, itu kan tidak menggunakan angka ya teman-teman. Jadi kalau ini kita gunakan angka. Nah, kalau tadi kan kita gunakan karakter A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Boleh nggak seperti itu? Ya boleh sebenarnya. Jadi permasalahan TSP itu nggak harus direpresentasikan dengan kodenya itu dengan angka, tapi bisa juga dengan karakter, misalkan A, B, C, dan D itu. Nah, kalau misalkan kita kodekan dengan karakter, hasilnya akan seperti ini. Kalau tadi ada 9 kota, ya berarti ada A, B, C, D, E, F, G, H, I sampai I ya. Itu. Dari I mulainya tadi dari kota ketiga untuk kromosom A, tadi kan kromosom A saya ganti menjadi kromosom 1 gitu ya. Nah, itu ya kita mulai dari C ke F, F ke G, G ke H, H ke A ke B, B ke E ke D, D ke I kembali lagi ke C. Kalau kita susun menjadi sebuah kromosom ya seperti ini. C, F, G, H, A, B, E, D, I. Ini kromosom 1. Atau kita bisa sebut sebagai individu 1 kalau di masalah TSP. Begitu juga dengan kromosom B, kita rubah tadi kan menjadi karakter angka-angkanya, jadi kromosom 2 ini dimulai dari D, nanti kan dimulai dari 4 berarti kan dimulai dari D, H, G, F, B, C, I, E, A, kembali lagi ke D. Kita susun seperti ini, dari D ke H, H ke G, G ke F, F ke B, B ke C, C ke I ke E ke A. Nah, seperti itu teman-teman. Tetapi mana yang lebih baik? Representasi menggunakan angka atau huruf gitu kan, atau menggunakan karakter huruf A, B, C, D, E. Nah, kalau untuk permasalahan yang kotanya itu nggak sampai ribuan atau ratusan ribu, itu bisa menggunakan huruf adik-adik dan mungkin akan lebih mudah dipahami itu kan. Tetapi kalau untuk yang masalah kotanya itu besar, itu sebaiknya dengan menggunakan angka. Kenapa? Huruf itu terbatas hanya 26 ya, dari A sampai dengan Z itu. Kalau misalkan 27, 28 itu nanti sudah AB, B sudah pakai 2 huruf AB, AC, AD dan lain sebagainya. Nah, itu cuma bisa nanti sampai, kalau 2 itu sekitar 26 kali 26 kota, sekitar 26 kali 26 kota itu berapa ya? Itu. Nah, nanti kalau selebihnya itu ya pakai 3 huruf ABC, ABD gitu. Nah, itu akan lebih susah untuk mengkodekannya bagi kita dan juga akan lebih boros memori. Tentu seperti itu. Nah, tapi untuk untuk contoh ini kita gunakan huruf dulu karena jumlah kotanya nggak terlalu banyak. Nah, kalau masalah tadi kita kodekan itu. Langkah pertama kan membangkitkan populasi awal toh. Misalkan kita pilih dalam satu populasi itu nanti ada 6 individu ya. Maka kita pilih secara acak ke 6 individu itu. Bisa menggunakan fungsi looping atau lainnya, kita harus dapatkan 6 individu itu. Nah, ini saya dapatkan secara acak 6 individu itu. Tadi ya ada 5. Itu adalah, ini permasalahannya adalah permasalahan yang ini ya teman-teman, yang ini ada 5 kota
ingin kita selesaikan dengan algoritma genetika, itu kan. Nah, langkah pertama itu kan kita pengkodean kita sudah, jadi saya bilang mengkodekannya dengan menggunakan huruf saja karena jumlahnya nggak terlalu banyak, A sampai dengan A, B, C, D, E sampai dengan E, gitu kan. Nah, berarti dimulai dari kotak A. Itu langkah pertama dari algoritma genetika adalah membangkitkan atau mengacak sejumlah individu, itu kan. Saya tetapkan individunya 6, jadi saya dapatkan 6 individu seperti ini. Ini ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai fitness dari bagan tadi. Setelah kita dapatkan individu, kita harus melakukan seleksi. Seleksi bisa kita lakukan kalau ada tolak ukurnya. Tolak ukurnya itu dalam algoritma genetika itu adalah menggunakan nilai fitness. Nilai fitness itu menyatakan nilai dari fungsi tujuan. Itu seperti kalau kita belajar linear programming, tentunya ada fungsi tujuannya. Nilai fitness ini adalah suatu nilai yang digunakan untuk menentukan apakah suatu individu itu layak menjadi parent orang tua atau tidak. Seperti yang saya katakan tadi, nilai fitness ini digunakan atau alat ukur yang kita gunakan untuk melakukan evaluasi. Nah, tujuannya pastinya harus nilai fitnessnya itu yang paling maksimal atau paling besar, gitu. Kalau nilai fitnessnya besar, nanti kan bisa jadi nanti kan kita akan dapatkan individu yang baik kan. Yang baik itu berarti nanti yang memiliki jarak atau waktu yang kecil, gitu. Tetapi dalam masalah ini kita harus dapatkan nilai fitness yang paling besar. Karena apa? Yang dimaksud dengan nilai fitness ini adalah nilai atau tolak ukur yang kita akan gunakan untuk melakukan seleksi. Jadi dibedakan ya teman-teman. Memang tujuan kita itu adalah meminimalkan cost atau meminimalkan jarak, meminimalkan waktu. Tapi nilai fitness ini fungsinya adalah untuk mengevaluasi dan kita harus cari yang paling besar, gitu. Jika yang dicari nilai maksimal, maka nilai fitness adalah nilai dari fungsi itu sendiri. Tetapi jika yang dibutuhkan adalah nilai minimal, maka nilai fitness merupakan inverse dari nilai fungsi itu sendiri. Nah, dicermati dua pernyataan ini, itu kan kita ingin mencari nilai yang paling besar ya teman-teman. Kalau yang dicari itu maksimal, berarti kan sudah linear nih. Kita ingin memaksimalkan keuntungan, kita ingin memaksimalkan pendapatan, itu kan. Nah, berarti ya nilai fitnessnya ya adalah fungsi dari itu sendiri. Tetapi kalau kita ingin meminimalkan, gitu kan, dan nilai fitnessnya itu nggak bisa kalau fungsinya itu sendiri, harus kita inverse kan. Nah, seperti ini. Untuk yang pertama tadi, nilai fitnessnya itu adalah dari fungsinya itu sendiri. Ini adalah sebuah fungsi fitness ya. Tetapi ketika kita ingin mencari atau meminimalkan nilai fitnessnya itu, berarti harus kita inverse kan, atau dibagi, gitu kan. Kalau kita maksimalkan kan linear, ya sudah tinggal fungsi itu sendiri. Kalau kita ingin meminimalkan, ya kita bagi, kita inverse kan, ya pernya itu. Lah, untuk masalah TSP bagaimana? Fungsi kita kan ingin meminimalkan kan, ingin meminimalkan cost kan, maka yang kita gunakan adalah yang kedua ini. Nih, yang kedua ini. Itu ya. Nah, oke. Gimana caranya? Ya kita langsung masuk saja ya. Kita tadi sudah generate 6 individu. Ya kan? Nah, kita hitung bobotnya masing-masing. Untuk bobot 1 itu 23, bobot 2 27, bobot 3 itu adalah 29 sampai ke bawah bobot ke-6 adalah 30. Ini kita sudah dapatkan bobotnya. Cara mendapatkan bobotnya ya tadi sesuai dengan lintasannya tadi, entah itu jarak atau waktu tempuh tadi yang teman-teman ingin cari solusinya tadi kan, cari minimalkannya tadi. Ini kita dapatkan 6 bobot ini. Selanjutnya
kita hitung nilai fitnessnya. Saya katakan tadi karena ini minimalkan, maka ya diper saja, kita jadikan per. Kalau tadi maksimal, misalkan ini adalah nilai suatu keuntungan, gitu kan, jangan diper, langsung saja. Fitnessnya berarti 23, 27, 29 gitu. Tetapi karena di TSP itu kita ingin meminimalkan, jadi 23-nya itu diper. Jadi untuk fitness pertama itu adalah 1/23 atau nilainya 0,043. Fitness kedua ini 1/27 ya, atau 0,037. Fitness ketiga 1/29 atau 0,034, sampai fitness ke-6 1/30 atau 0,033. Itu teman-teman jangan lupa tadi dipahami ya. Kalau maksimasi ya sesuai dengan fungsinya, kalau minimasi diinvest gitu. Selanjutnya kita hitung totalnya. Total fitnessnya itu adalah 0,207. Nah, kita sudah dapatkan step kedua menghitung nilai fitness. Selanjutnya kita masuk ke seleksi. Ini kan, proses seleksi ini digunakan agar hanya kromosom-kromosom yang berkualitas yang dapat melanjutkan perannya dalam proses algoritma genetika berikutnya. Hanya kromosom atau individu yang kuat saja yang bisa bertahan, itu kan, itu manfaat dari seleksi. Seleksi akan menentukan individu yang akan dipilih untuk dilakukan rekombinasi dan bagaimana offspring atau orang tua itu terbentuk. Nah, macam-macam proses seleksi itu ada banyak sekali. Ada rank based fitness assignment, roller weight selection, stochastic universal sampling, local selection, truncation selection, tournament selection. Silahkan nanti teman-teman mencari sendiri satu persatu apa itu yang akan kita bahas atau kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan TSP tadi. Kita gunakan roller weight selection, roulette wheel selection. Roulette wheel seperti namanya, roulette. Kalau teman-teman pernah belajar mesin roulette atau roulette, itu adalah roda yang diputar, itu kan roulette. Seperti mesin roulette kalau kita mengundi suatu undian, itu kan ada mesin roulette yang berputar, itu kan ada namanya roulette. Nah, nanti prinsipnya ini juga akan sama. Jadi individu-individu nanti akan dipetakan suatu segmen, seperti ketika teman-teman melihat suatu undian itu, roda yang berputar itu kan, diputar itu kan. Nah, itu nanti setiap individu diletakkan dalam segmen yang sama, garis-garis. Itu. Nah, nanti selanjutnya kan diputar. Nah, diputar itu implementasinya di algoritma genetik itu adalah kita membangkitkan bilangan random. Nah, itu ya. Kita bangkitkan bilangan random 0 sampai dengan 1 gitu kan. Nah, nanti bilangan randomnya itu berhenti di mana? Nah, itu nanti individu yang lebih kecil atau mendekati bilangan random itu yang akan terpilih. Terus diulangi sampai sejumlah individu. Kalau tadi ada 6, ya kita bangkitkan 6 bilangan random. Itu ya. Itu. Seperti kalau kita mengundi ada 6 kandidat, nah 6 itu kita putar 6 kali. Gitu. Nanti yang terpilih yang mana itu kan. Bisa saja tapi kan ada individu yang terpilih 2 kali, ada peserta yang terpilih 2 kali atau 3 kali atau 4 kali gitu kan, atau 6 kali, 6-6-nya hanya ada satu individu, itu juga bisa kan, kemungkinan seperti itu. Atau ada individu yang enggak terpilih sama sekali, tergantung roulette-nya nanti jatuhnya kan di mana. Kalau arisan itu kan dapat semua ya, tapi kalau ini ada yang enggak dapat, itu nanti ya. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, mesin roulette diputar gitu kan. Nanti lah mana individu yang akan terpilih.
Nah, implementasi diputar itu menggunakan bilangan random. Jika probabilitas individu ke I lebih kecil dari bilangan random, maka terpilih. Misalkan itu 10 ya. 10 maaf, misalkan untuk individu pertama 10, kedua 30, keempatnya lagi 10 lagi, ketiganya 50. Kalau kita lihat secara ilmu statistik ya, kemungkinan besar yang 50 ini bisa terpilih lebih banyak, ya kan? Karena apa? Dia kuat, dia punya nilai yang paling besar, gitu kan? Nah, itu mungkin saja ketika undian dia mengirimkan paling banyak kartu, atau dia paling banyak SMS dan lain sebagainya, maka dia punya kemungkinan 50 sendiri untuk dipilih, gitu, ya kan? Lah, kita generate bilangan random, gitu kan. Nah, kalau misalkan nanti hasilnya adalah 40 gitu kan, nah maka yang 50 ini terpilih, gitu kan, karena 40 mendekati 50, gitu. Nah, oke. Untuk sebelum generate atau memutar roulette, sebelumnya di sini kan kita harus hitung probabilitasnya dulu. Sebenarnya itu dia menempati posisi di mana, gitu kan. Maka kita hitung probabilitasnya dulu. Untuk menghitung probabilitas, rumusnya adalah nilai fitness dibagi total fitness. Tadi kan kita sudah dapatkan kan, untuk individu pertama itu nilai fitnessnya 0,043, individu kedua nilai fitnessnya 0,037, individu ketiga nilai fitnessnya 0,034, individu keempat nilai fitnessnya 0,027, individu kelima 0,033, individu keenam 0,033. Ini nilai fitnessnya. Total fitnessnya ketika kita jumlahkan tadi kan 0,207, ya kan. Nah, maka probabilitas untuk individu pertama itu adalah 0,043 fitness individu pertama dibagi total fitness 0,207 sama dengan 0,208. Yang kedua itu nilai fitnessnya 0,037 dibagi total fitnessnya 0,207 atau 0,179 probabilitasnya ini. Yang terakhir kita hitung probabilitasnya, nilai fitnessnya 0,033 dibagi total fitnessnya 0,207, itu hasilnya 0,159. Ini ya, sudah dapat probabilitasnya, kita cari kumulatif probabilitas. Ini ya, kumulatif gampang caranya, tinggal ditambahkan dengan probabilitas sebelumnya. Kalau yang individu pertama, kumulatif pertama itu kan dia nggak ada atasnya kan, sebelumnya kan nggak ada, jadi ya langsung saja 0,028 gitu. Yang kedua itu berarti ya 0,028 ditambah 0,179 berarti 0,387. Yang ketiga itu ini 0,387 ditambah probabilitas ketiga berapa? Lihat di sini 0,164 ya, ditambah 0,164 jadi 0,551. Keempat ya 0,551 ke sini ditambah probabilitas keempat berapa? 0,130 ya 0,681. Seterusnya sampai nanti terakhir pasti probabilitasnya 1. Kalau dapat tinggal kita pasang pada mesin roulette kita seperti ini. Tadi kan untuk individu pertama berarti 0 sampai 0,28. 0 sampai 0,28. Individu kedua 0,028 sampai 387 ini ya. Individu ketiga dilihat di sini 0,387 sampai 0,0551. Sampai individu ke-6 yaitu 0,84 sampai dengan 1. Oke, sudah dapat, kita putar.
diputar. Gimana caranya tadi? Kita generate bilangan random. Oke, untuk random pertama misalkan ya, kita random, kita putar. Ternyata dihasilkan bilangan random 0,314. Nah, kita cari 0,314 itu mendekati kemana? Ke sini, ke C1, enggak. 0,314 enggak di sini. Terus ke C2, 0,314 di sini, ya. 0,314 itu di antara 0,208 sampai 0,387. Maka pemenangnya C2. Untuk random pertama C2 masuk. Oke, random kedua kita random lagi. Gitu kan. Hasilnya 0,111. Apakah masuk ke C1? Ya, 0,11 itu antara 0 sampai 0,208. Maka C1 masuk. Ya. Random ketiga. Kita random lagi 0,442. 0,442 C1 enggak masuk. C2 0,442 enggak. C3 ya 0,442 itu ada di antara 0,387 sampai dengan 0,551. Ini ya, masuk berarti C3. Dan seterusnya sampai random ke-6 itu 0,411 misalkan ya. 0,411 di mana? 0,441 C1 enggak masuk, C2 enggak masuk, C3 masuk 0,411. Maka C3 masuk. Jadi individu yang terpilih untuk random pertama adalah C2, random kedua C1, random ketiga C3, random keempat C5, random kelima C4, random keenam C3. Kalau kita lihat dari sini, adakah yang terpilih 2 kali? Pemenangnya ada. C3 terpilih 2 kali. Adakah yang nggak terpilih sama sekali? Ada. C6 nggak terpilih sama sekali karena memang nggak dapat hadiahnya. Itu. Nah, oke. Jadi kita dapatkan individu baru tadi ya. Dari sini kita dapatkan individu baru. Tadi yang individu pertama diganti oleh C2, gitu kan? Maka dia menjadi C1. Maka kromosomnya pun akan berubah mengikuti C2. Individu kedua akan jadi C1, maka kromosomnya pun akan berubah jadi C1. Dan seterusnya sampai individu ke-6 itu, individu ke-6 itu akan jadi C3. C3 kromosomnya juga berubah. Itu. Kalau kita lihat kan kromosom C3 ini kromosom individu ke-6 ini sama dengan kromosom individu ketiga ya kan? Karena kan kembar memang, terpilih 2 kali. Dan di sini nggak ada lagi kromosom C6. Gitu. Ada kromosom C6. C6 ini diganti C3. Itu. Oke, itu untuk seleksi, teman-teman. Oke. Nah, di sini kita sudah dapatkan individu-individu baru hasil seleksi. Nah, proses selanjutnya itu adalah pindah silang atau crossover. Ini pindah silang itu atau crossover itu adalah penurunan dari gen-gen kita. Jadi seperti kita itu kan mendapatkan gen dari orang tua kita kan. Jadi dari ayah, ibu, kemudian menyatu, kemudian gennya itu diturunkan ke anak-anaknya gitu. Nah, di dalam pindah silang atau crossover nanti kita akan mengenal istilah namanya probabilitas crossover atau PC. PC ini menyatakan seberapa sering proses crossover yang akan terjadi di antara 2 kromosom orang tua. Jika tidak terjadi crossover atau keturunan atau offspring itu merupakan salinan mutlak dari kedua orang tuanya. Jadi kalau nggak terjadi crossover ya anaknya itu akan mirip atau sama dengan orang tuanya. Jadi merupakan salinan dari orang tuanya gitu kan. Nah, kalau terjadi crossover kan ada pergantian gen nantinya. Nah,
jika probabilitas crossover 100%, maka semua individu pasti akan tercrossover itu. Tapi jika probabilitas crossovernya 0, maka seluruh generasi itu merupakan salinan kromosom dari orang tuanya. Nah, macam-macam crossover ada bermacam-macam. Itu ada crossover 1 titik, ada crossover banyak titik, ada crossover aritmatika. Kemudian ada crossover untuk representasi kromosom permutasi. Seperti yang tadi kita gunakan, itu kan representasi kromosomnya kan menggunakan permutation atau permutasi gitu kan. Nah, kalau menggunakan permutasi ada 3 crossover yang sering digunakan, yaitu partial map crossover atau PMX, cycle crossover atau CX, dan order crossover atau OX. Oke, kita akan gunakan atau kita akan melakukan crossover itu kan. Nah, nanti kita akan gunakan model crossover yang partial map crossover karena kita menggunakan metode permutasi tadi untuk pengkodeannya, maka kita pakai PMX ya. Nah, yang lainnya silahkan teman-teman belajar sendiri, mencari tahu macam-macam crossover. Nah, misalkan kita tetapkan PC atau probabilitas atau keseringan dari crossover itu 25%. Artinya nanti ada 25% diharapkan kan ada 1/4-nya itu dari kromosom itu yang mengalami crossover itu. Nah, berarti nanti kita harus pilih mana sih individu yang tercrossover dan tidak tercrossover. Gimana caranya? Nah, sama seperti roulette tadi, kita gunakan bilangan random. Jika bilangan randomnya itu nanti lebih kecil daripada probabilitas crossover 0 atau 25% atau 0,25, maka dia akan terjadi crossover gitu ya. Oke, sebelumnya crossover itu kan pada dasarnya itu kan ada orang tua, ayah dan ibu, maka kita harus pasangkan kromosom-kromosom tersebut. Itu cara gampangnya memasangkan ya, karena kita ada 6, genep kan pas kan, enak. Kalau genap itu enak pas. Ya misalkan kromosom 1 dengan kromosom kedua, kromosom ketiga dengan keempat, kromosom kelima dan ke-6 gitu. Jadi kita pasangkan dua-dua sebagai orang tuanya. Itu. Nah, kalau misalkan ganjil, Pak, ya misalkan kalau ganjil ya misalkan kromosom ke-7 bisa kita pasangkan dengan kromosom pertama lagi. Itu juga bisa, kembali lagi ke kromosom pertama. Itu juga bisa. Oke. Misalkan ini pasangan pertama, kita akan teliti apakah dia tercrossover atau enggak itu. Nah, kita bangkitkan bilangan random antara 0 sampai dengan 1. Kita random. Hasilnya misalkan ya random kita itu 0,215. 0,215 apakah lebih kecil daripada 0,25? Ya. Maka untuk pasangan pertama C1 dan C2 ini dia akan tercrossover. Tuh. Kemudian pasangan kedua kita bangkitkan, hasilnya 0,414 lebih kecil daripada 0,25. Tidak, maka dia tidak tercrossover. Yang ketiga, pasangan ketiga kita bangkitkan 0,567 misalkan, hasilnya lebih kecil daripada 0,25. Tidak, maka dia tidak tercrossover. Nah, jadi pasangan yang tercrossover itu hanya pasangan pertama atau kromosom pertama dan kromosom kedua, atau individu pertama dan individu kedua saja yang tercrossover. Nah, akhirnya kita crossover kan dengan menggunakan metode PMX. Langkah pertama, kita jajarkan dua orang tua tadi yang mengalami crossover tadi kan. Individu pertama itu adalah DBEC, individu kedua adalah BDEC. Oke. Sekarang langkah kedua, pilih secara acak substring dari kedua parent ini
yang nanti akan tercrossover. Bisa menggunakan bilangan random, bisa acak kita pilih saja. Misalkan ini substringnya ada 4 ya, gennya ada 4. Substring itu gen. Jadi ini 1 D, 2 itu B, 3 itu E, 4 itu C. Misalkan yang akan tercrossover itu kedua dan ketiga, maka kita sejarkan seperti ini. Itu teman-teman bisa rubah warnanya menjadi apa saja. Itu selanjutnya kita tukarkan dua substring tersebut. Itu di sini tadi atasnya adalah BE, bawahnya DE. Ya, kita tukar. Atasnya tadi B, kita tukar D, bawahnya tadi kan D, kita tukar B. Jadi cuma ditukarkan saja atas bawah itu. E dan E kalau ditukarkan tetap. Gitu kan. Nah, kemudian gambarkan pemetaan tiap gen tadi. Tadi kan D menjadi B kan, maka D itu dapat dipetakan ke B, dan sebaliknya B juga dapat dipetakan ke D. Jadi D itu bisa berubah menjadi B, B bisa berubah menjadi D, atau E tetap bisa berubah menjadi E. Gitu. Maka kalau saya gambarkan seperti ini, D menjadi B, E menjadi E, kemudian bisa juga kita tarik kesimpulannya, ini bukan B menjadi E, ini B bisa juga menjadi D. Nah ini kita gunakan untuk mengisi tanda silang yang kosong selainnya ini. Kan kalau ditukarkan seperti ini, kemungkinan nanti ini akan kembar kan. Jadi kan kalau kita lihat di sini, ini itu kan nanti kalau ini diganti D, kalau ini diganti D, ini diganti D, itu kan pasti DD EC, padahal nggak boleh kembar, itu kan. Nah makanya D di sini harus diganti juga. Diganti apa? Tadi B kan bisa diganti dengan D kan, maka ini bisa diganti dengan B. Nih, maka tanda di sini kita ganti menjadi B. Kalau misalkan tandanya ini tadi nggak diganti, kembar D dan D, itu kan nggak boleh. Ini juga kembar B dan B, itu kan nggak boleh. Maka kita ganti ini jadi B, jadi B D E C, ini jadi D, D B E C. Itu karena apa? Tadi kan B bisa dipetakan ke D dan D bisa dipetakan ke B. Maka kita dapatkan dua orang tua baru. Orang tua pertama adalah BDEC, orang tua kedua adalah DBEC. Nah, ini kebetulan kalau prosesnya ini dia cuma dibolak-balik saja sebenarnya. Tapi kalau nanti panjang, nggak seperti ini hasilnya, nggak cuma dibolak-balik aja, pasti akan berubah. Ini kebetulan saja kalau di dunia nyata ya, anaknya yang pertama itu mewarisi gen orang tuanya yang kedua atau ibunya misalkan. Anaknya yang kedua itu mewarisi gen dari ayahnya, itu cuma bolak-balik saja. Itu. Nah, kita dapatkan lagi individu baru hasil crossover ini. Ya, tadi kan karena cuma dibolak-balik ya cuma tukar tempat aja itu. Tapi kalau misalkan banyak ya nggak seperti itu. Ini. Nah, sekarang mutasi gitu kan. Nah, tiap gen itu bisa saja itu termutasi gitu kan. Tapi juga bisa enggak, karena mutasi itu kan proses yang lama sebenarnya kan, atau pemicunya itu banyak sekali. Makanya itu proses mutasi ini diharapkan itu sebenarnya tidak terjadi. Kalau tadi ada probabilitas crossover, itu adalah menunjukkan seberapa sering nanti kita bisa melakukan crossover. Tapi kalau probabilitas mutasi, nanti juga ada probabilitas mutasi. Tapi kalau probabilitas mutasi ini diset supaya sekecil mungkin. Harapannya itu ya nggak terjadi mutasi gitu sebenarnya. Dan mutasi untuk biner itu sebenarnya gampang, atau mutasi untuk berbentuk angka biner itu sebenarnya gampang. Itu cuma kalau misalkan 0 jadi 1, 1 jadi 0, itu bisa. Tapi kalau misalkan nanti
angka atau huruf yang lainnya itu perlu proses tersendiri, ada langkah-langkahnya. Jenis-jenis mutasi itu ada mutasi tingkat individu, mutasi tingkat kromosom, mutasi tingkat gen. Ini adalah contoh mutasi tingkat gen yang biner. Ini adalah kromosomnya biner. Jadi 1 jadi 0, 0 jadi 1 gitu aja. Nah, untuk mutasi itu karena tadi dibuat sekecil mungkin, jadi untuk bilangan randomnya atau untuk probabilitas mutasinya itu kita bisa gunakan rumus 1/n atau 1 jumlah individunya. Kalau misalkan ada 6 ya 1/6 atau sekitar 0,166. Ini probabilitas mutasinya. Jadi nanti langkahnya sama, kita akan gunakan bilangan random, kita bangkitkan bilangan random yang lebih kecil daripada 0,166 akan termutasi. Oke. Misalkan yang pertama bilangan randomnya 0,348. 0,348 ini apakah lebih kecil daripada 0,166? Enggak, maka enggak termutasi. Yang kedua, bilangan randomnya 0,236. Apakah lebih kecil daripada 0,166? Tidak juga. Yang ketiga, 0,543 lebih kecil? Enggak. Yang keempat, 0,126 lebih kecil? Ya. Maka nanti adalah kromosom keempat ini mengalami mutasi. Yang kelima, enggak, jauh banget 0,642. Yang keenam 0,854 jauh juga dengan 0,166. Tidak. Maka kromosom yang mengalami mutasi adalah kromosom keempat. Oke, kita lakukan mutasi. Metode yang akan kita gunakan itu namanya swap mutation. Ada banyak sekali ada banyak sekali metode mutasi. Jadi teman-teman nanti bisa belajar macam-macam metode mutasi. Nah, caranya adalah tadi jumlah gen yang akan kita mutasikan 4 kan. 1 ini 1, 2, 3, 4 ya, karena ada 4 gen dalam satu individu atau satu kromosom itu ada 4 gen. Maka kita bisa generate bilangan random antara 1 sampai dengan 4 gitu. Jadi nanti akan kita namanya swap kan, ditukar kan. Jadi nanti kita akan menukar gen-gen itu gitu. Nah, cara menukarnya dengan menggunakan bilangan random itu ya. Itu bilangan randomnya berapa yang harus generate? 1 sampai dengan jumlah gen. Jumlah gennya berapa? 4. Maka kita generate bilangan random antara 1 sampai dengan 4. Itu kan. Oke, bilangan random pertama yang tergenerate adalah 3. Makanya 3 saya tandai warna hijau. Oke, kan mau ditukar. Kalau ditukar itu berarti butuh 2 gen yang harus ditukarkan, namanya pertukaran kan, butuh 2 kan. Nah, kita generate random kedua. Random kedua kita dapat adalah 2. Oke. Oh, namanya menukar tidak boleh ditukar dengan gennya itu yang mau ditukarkan. Kita mau nukar tapi dengan yang mau ditukarkan kan nggak bisa. Jadi kalau misalkan di generate bilangan randomnya terus dapat 3 lagi, kita ulang itu kan sampai beda. Kita generate ternyata dapatnya 2 kan, beda kan dengan bilangan random yang pertama tadi. Bilangan random pertama 3, bilangan random kedua 2. Maka gen ketiga yang kedua tadi, bilangan random kedua saya generate dapatnya 2, saya tandai dengan warna biru. Maka warna hijau ini saya tukar dengan warna biru. B saya tukar dengan C. Posisinya cuma saya geser saja. Nah, setelah mutasi dapatnya seperti ini. EBCD. Tadi kan ECBD, EBCD. Kalau misalkan ditukar random kedua dapatnya 1, ya B ini akan bertukar dengan E. Maka di sini pasti BCED itu misalkan itu ya. Kebetulan kita dapatkan random yang kedua itu 2. Jadi ya
kita tukarkan B dengan C. Kalau 1 ya kita tukarkan B dengan E. Kalau 4 ya kita tukarkan B dengan D. Gitu. Nah, seperti itu teman-teman, cuma ditukar saja swap mutation. Kita dapatkan individu hasil mutasi. Seperti ini. Tadi individu yang ke-4 ya, yang termutasi ini. Oke, selanjutnya kita hitung bobotnya lagi. Seperti pada langkah pertama. Ya, pasti ada yang berubah. Berubah teman-teman. Nomor yang pertama itu bobotnya 23. Ini tadi kan bertukar kan, harusnya ini 27, ini 23. 23, 27, 29, 37, 37, 30. Ini bobotnya. Oke. Nah, langkah selanjutnya elitisme. Kita akan ambil individu yang paling baik. Itu mengkopinya kita pertahankan. Terus individu yang lain kita buang. Kita akan generate lagi nantinya. Kita cari individu yang terbaik. Individu terbaik yang mana? Yang mempunyai nilai fitness tertinggi. Kita kan sudah dapatkan bobotnya ya. Tinggal kita hitung nilai fitnessnya lagi. Menggunakan, karena ini tadi minimasi, menggunakan 1 per. Tuh. Nah, ada pendapat lain mengungkapkan nilai fitness itu bisa digunakan dengan cara random. Dengan cara random. Pinginnya apa? Karena nilai fitness tertinggi itu biar nggak selalu terpilih sebenarnya. Itu tergantung kasusnya. Nah, kalau saya ini di TSP ya kita gunakan cara yang pertama ini. Kita pilih saja yang paling besar nilai fitnessnya. Tidak usah menggunakan random lagi. Oke. Nah, setelah nanti didapatkan nilai fitness yang tertinggi, itu kan kita dapatkan nilai fitness yang tertinggi 1, itu nanti yang sisanya kan 5. Yang 5 ini kita buang, kita ganti lagi dengan individu baru. Untuk apa? Untuk proses iterasi berikutnya atau proses generasi berikutnya. Gitu. Supaya apa? Individu yang ini yang nilai fitness yang paling baik ini tadi akan diadu lagi dengan nilai nilai yang lainnya atau individu-individu yang lainnya lagi. Dan nanti ini bisa bertahan nggak? Kalau nggak bertahan, kalah, ya kita dapatkan pemenang baru. Tapi kalau misalkan ini bisa bertahan, ya berarti ini adalah pemenang selanjutnya. Kalau ini bisa bertahan lagi sampai terakhir, ya sudah, ini adalah pemenang sampai akhir. Gitu. Nah, kita dapatkan nilai fitnessnya tadi, kita hitung, ya kan teman-teman. Dari sini kita bisa lihat nilai fitness tertinggi itu yang mana? Individu pertama. Nilai fitnessnya 0,0435. Atau rutenya A, B, A ke B, B ke D, D ke E, E ke C, C ke A. Biayanya tadi 23. Entah jaraknya, entah waktunya, itu biayanya 23 tadi. Ya, ini nilai fitness paling tinggi. Yang 2-6 buang. Karena apa? Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pergantian populasi. Itu. Kita ganti populasinya lagi dengan populasi yang baru. Kita adu lagi, kita ulang lagi langkahnya dari awal tadi. Mulai dari roulette, crossover, mutasi, sampai dengan seleksi, sampai dengan kita dapatkan nilai fitness tertinggi lagi nanti. Terus seperti itu sampai kita dapatkan fitness terbaik. Lah, kapan berhentinya? Berhentinya itu nanti ada beberapa kriteria berhenti. Yang pertama itu adalah kita tentukan berhenti pada generasi tertentu, gitu kan? Atau nanti akan berhenti jika setelah beberapa generasi itu tidak didapatkan nilai fitness yang lebih baik. Gitu. Itu ya. Jadi kita bisa gunakan beberapa cara. Yang pertama itu bisa kita tentukan dengan threshold berhenti pada generasi ke 300 gitu bisa.
atau juga bisa berhenti ketika setelah kita lakukan, kita iterasi, kok nggak berubah-berubah ya, atau tetap saja ini adalah pemenangnya, yang nilai fitness yang pertama itu adalah pemenangnya, itu juga bisa. Itu nanti akan bisa kita gunakan sebagai solusi. Nah, kembali lagi ke sini, kalau kita lihat dari sini, ini adalah nilai fitnessnya tadi adalah 0,0435 ya. Kita bandingkan dengan perhitungan menggunakan ini menggunakan brute force. Ini menggunakan brute force. Tadi kan kalau menggunakan brute force itu dia yang keempat pemenangnya. Kita cari yang keempat ini kan. Nilainya 23. Coba saya copy ke sini. Kita lihat. Saya copy ke sini. Nah, ini adalah solusinya, didapatkan dari brute force, ini dari algoritma genetika. Nah, kita lihat sama enggak? Ternyata sama, teman-teman. Ya kan? Jadi hasil yang dihasilkan oleh algoritma genetika ini optimal, sama dengan yang dihasilkan oleh brute force itu. Kebetulan karena memang individunya sedikit, kita bisa teliti, kita cari kan. Nah, kalau banyak ya nanti ada metode lain untuk evaluasinya. Tapi kalau dari sini kita bisa dapatkan bahwa sama, nilai fitnessnya itu sama. Solusinya itu sama, dan biayanya juga sama, yang direkomendasikan itu biayanya sama. Ya, pemenangnya adalah A ke B ke D, D ke E ke C, C ke A. Itu adalah pemenangnya atau rute yang paling pendek. Itu. Nah, nanti tinggal teman-teman, itu adalah generasi pertama. Kalau misalkan belum optimal, kita lanjut ke generasi kedua. Itu kita dapatkan, tadi kita pertahankan satu nilai fitnessnya, kemudian kita ganti dengan yang lainnya, kita ganti dengan individu baru yang lebih fresh, lebih segar. Terus kita adu lagi, kita cari lagi mana individu yang punya nilai fitness terbesar. Itu ya teman-teman. Nah, itu untuk algoritma genetika. Silahkan dipelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.